1824 Titi mansa sajarah anu kaliwat runtakna hiji peradaban hebat khilafah Islam nu dipikaseraan lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharoman waktu natandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang mapag kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar rek usaha deui cunduk kana waktu umat Islam dijaya lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharoman waktu natandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang mapag kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar rek usaha deui cunduk kana waktu umat Islam dijaya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu para PLK semua. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ketiga
di bulan Ramadan, hari kita puasa di hari. Semoga amal ibadah puasa kita menyampaikan kita kepada janji Allah berupa rahmat, ampunan, ya, dan balasan dari surga Subhanahu. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kita umatnya sampai hari. Para PLK, rahimakumullah. Ya, hari ketiga ini bagaimana kabarnya? Masih segar? Ya, tentu ini awal-awal ya, start harusnya ada semangat. Dan mudah-mudahan sampai hari-hari ke depan, sampai khatam kita saum, Allah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, ya, kekuatan fisik maupun finansial ya, karena ekonomi hari ini luar biasa. Biasanya Ramadan itu dikenal dengan bulan yang serba naik harga ya, harga naik ya. Jadi bagi yang berniat fokus ibadah saja untuk membeli kebutuhan itu perlu dana ekstra. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita senantiasa agar kita lalui bulan ini dengan penuh, dengan bisa fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berepelkar rahimakumullah. Tema hari ini apa ini, tim? Oh, puasa makan riba. Oh, gitu. Puasa makan riba. Ini artinya apa? Puasa dari makan riba terus beres puasa makan riba lagi? Atau maknanya adalah puasa tapi makan riba. Kumaha? Mana yang kira-kira yang lebih cocok untuk kita bahas sore ini? Ya? Puasa makan riba, bulan Ramadan puasa riba terus lepas Ramadan makan riba lagi? Atau yang dimaksud dengan tema kali ini adalah puasa tapi makan riba. Kira-kira mana yang lebih tepat? Puasa tapi makan riba. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas ya, karena lebih relevan. Karena kalau puasa makan riba lepas Ramadan terus makan riba lagi, nah itu suatu perbuatan yang keliru ya. Dan kita pun sudah paham itu tidak boleh. Tapi sekarang kita akan bahas menjalankan bulan puasa, tapi masih ada riba di antara kita. Nah, ini bagaimana ini? Ya, sebelum ke sana, saya hendak mengingatkan bahwa Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kalau kita ini tidak memanfaatkannya, kita malah menyia-nyiakannya. Ya. Kelak di akhir Ramadan dan di Yaumul Hisab nanti, saat Allah tampilkan semua amalan kita di bulan ini, kita akan menyesal. Ya, kita akan menyesal. Kenapa? Karena ada sebuah kisah, ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Jadi Sya'ban ini namanya bukan nama bulan ya, tapi ini adalah nama seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seumur hidupnya beliau ini sangat rajin beribadah, tidak pernah lepas dari sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah dan para sahabat. Nah, satu ketika Sya'ban ini tidak hadir di satu sholat subuh. Ya, yang biasanya getol datang terus nggak hadir, tentu kan dicari, ditanya oleh Rasulullah, ini kemana Sya'ban? Sampai beliau menunda pelaksanaan sholat subuh. Ditunggu beberapa lama nggak datang, akhirnya terpaksa sholat subuh dijalankan tanpa kehadiran sahabat satu ini. Ya, nah. Kemudian nggak sampai di situ, Nabi dan para sahabat mencari sampai ke rumahnya. Nah, di rumahnya itu hanya ada istrinya, dan ketika ditanya kemana soal perihalnya Sya'ban, istrinya menjawab, memberikan informasi bahwa Sya'ban sudah meninggal, Sya'ban sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sedih lah ya, para sahabat sedih, Rasulullah sedih kehilangan satu sahabat yang menemani setiap waktu ibadah. Nah, namun istrinya bertanya kepada Rasulullah SAW karena ucapan di akhir kehidupan sahabat ini agak membingungkan, sulit dimengerti. Ya, ketika mau meninggal, Sya'ban itu berucap dengan agak sedikit ngagorowok gitu ya, agak keras lah suaranya itu, dengan 3 kalimat. Pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, aduh, kenapa bukan yang baru.
Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Nah, istrinya ini bingung, kenapa ya Rasulullah kok suami saya ketika meninggal seperti itu ucapannya? Saya jadi agak khawatir gitu ya. Nah, lalu Rasulullah, karena beliau mendapatkan informasi dari wahyu tentang hal yang gaib, nah, Nabi memberikan keterangan, memberikan kejelasan. Ya, jadi waktu Sya'ban meninggal, sakratul maut itu, Allah menampakkan semua amal-amalnya Sya'ban. Kemudian menampilkan juga, menunjukkan juga balasan yang akan diterima atas kebaikan dari amal tersebut. Maka Sya'ban diperlihatkan bagaimana dia itu ya pergi ke masjid di waktu-waktu sholat, jalan kaki, rumahnya jauh di situ ya. Dan Allah menampakkan, menunjukkan pahala karena amal tersebut. Ya, maka melihat amalan tersebut dan begitu besar pahalanya, Sya'ban menyesal. Kenapa? Aduh, kenapa tidak lebih jauh jarak rumah saya ke masjid? Seandainya lebih jauh, tentu akan semakin banyak kebaikan yang saya dapatkan, semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nggak mungkin diulang lagi karena sudah meninggal. Nah, itu aduh yang pertama. Nah, sekarang aduh yang kedua. Aduh, kenapa tidak yang baru? Nah, Allah menampilkan, memutar ulang peristiwa ketika Sya'ban itu bajunya sudah jelek. Bajunya udah butut dan dapat rezeki kemudian membeli baju yang bagus. Di satu subuh, beliau pergi ke masjid, dikenakannya dua pakaian, yang baru dengan yang butut dipakai. Yang baru di dalam, yang bututnya di luar, supaya hangat, ya, kan dingin itu. Supaya hangat. Nah, nanti maksudnya kalau sudah sampai ke masjid, baju bututnya dilepas, dibuka, dia sholat pakai baju yang bagus. Di tengah jalan, dia ketemu dengan seorang gelandangan yang kondisinya sudah sangat mengenaskan. Tertidur tanpa selimut, menggigil kedinginan. Sya'ban karena dorongan kemanusiaan dan tentunya keimanan kepada Allah Ta'ala, kemudian melepaskan baju bututnya, diberikan kepada gelandangan tersebut. Dan Allah ketika sakaratul mautnya menampakkan bagaimana besarnya balasan dari amalan menyedekahkan sebuah baju butut. Dan dikarenakan itu, Sya'ban menyesal. Aduh, kenapa nggak dikasihkan yang baru saja? Ya, seandainya tahu mah balasannya kayak begini, saya kasih yang baru. Ya, tapi sayang, itu sudah lewat dan nggak mungkin terulang lagi. Nah, sedangkan aduh yang ketiga, ya, apa aduhnya? Aduh, ya, kenapa tidak semuanya? Nah, ternyata peristiwanya adalah satu ketika di waktu makan, Sya'ban dengan keluarganya akan makan, ya, pintu rumahnya ada yang mengetuk. Dibukalah, ternyata ada pengemis. Sudah 3 hari katanya tidak makan. Minta tolong kepada Sya'ban, dan akhirnya Sya'ban, karena sedang ada roti besar, ya, ada roti, dibaginya 3, sepertiga diberikan kepada pengemis, 2/3-nya dimakan oleh anggota keluarganya. Dan Allah memberikan balasan, dan ditampakkan ketika sakaratul mautnya Sya'ban itu. Balasan yang besar dikarenakan sedekah sepertiga roti. Dan beliau menyesal. Aduh, kenapa tidak semuanya? Dan itu semua sudah lewat. Gak mungkin diulang lagi oleh sahabat mulia Sya'ban ini. Ini jadi pelajaran buat kita. Bisa jadi Ramadan tahun ini tidak ada Ramadan yang berikutnya. Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir kita. Kita nggak pernah tahu. Karena ajal bisa saja kapan saja menjemput, entah di bulan ini, ya, entah nanti lepas langsung setelah bulan Ramadan atau beberapa bulan setelahnya, atau mungkin kita masih diberikan kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan yang berikutnya, tapi jangan sia-siakan kesempatan yang kali ini. Maka rugilah orang-orang yang menyia-nyiakan, ya. Dan semua orang yang berupaya beramal maksimal di bulan ini pun akan menyesal kelak saat Allah menampakkan balasan atas kebaikan yang kita jalankan, kita akan menyesal. Aduh, kenapa? Aduh, kenapa? Kaduhu, ya. Ya, mudah-mudahan kita mah termasuk yang penyesalannya ringan gitu, bukan orang yang penyesalannya berat dikarenakan dia betul-betul menyia-nyiakan dengan perbuatan amal perbuatan maksiat dan sia-sia. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari yang seperti itu. Para rahimakumullah, maka ada beberapa hal yang membuat Ramadan kita ini jadi pepesan kosong. Ya, ini hati-hati ini. Ini sudah saya bahas ya di hari pertama. Saya ulang lagi.
Hadis riwayat Bukhari, Nabi berkata, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tapi malah mengamalkan, ya, tidak meninggalkan perkataan qaulaz zur, perkataan dusta, perkataan yang buruk, tapi malah beramal dengan sesuatu yang buruk, ya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan rasa haus yang dia tahan. Jadi puasanya akan jadi pepesan kosong. Orang yang puasa tapi tetap menjalankan kemaksiatan. Orang yang puasa tapi tidak menjalankan kewajiban-kewajiban utama, maka puasanya akan jadi pepesan kosong. Ya, kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Nabi berkata, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna izajtanaba al-kabair." Salat 5 waktu. Jadi maksudnya yang 5 waktu itu salat ke salat, ya. Kemudian ibadah Jumat ke ibadah Jumat yang berikutnya. Besok ibadah Jumat. Pekan lalu kita sudah ibadah Jumat. Besok kita ibadah Jumat. Puasa Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya itu semua merupakan mukaffiratun, penghapus dosa di antara keduanya. Di pekan lalu kita Jumatan. Nah, besok kita Jumatan lagi, antara Jumat lalu dengan Jumat besok, itu menjadi penghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan selama 7 hari itu. 1 tahun ada Ramadan. Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, berarti Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang ini, itu menjadi penghapus dosa-dosa kita di antara keduanya. Ya. Ma bayanahunna izajtanaba al-kabair. Syaratnya adalah kalau kita meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, jadi kalau sekarang Ramadan, kita berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan janji surga Ar-Rayyan, kemudian berharap ketika Allah bukakan pintu surga berarti Allah bukakan rahmatnya, kita diberikan kemudahan masuk surga, dan ditutupkan pintu neraka berarti kita dijauhkan dari sisanya. Allah ampuni dosa-dosa kita, ternyata bisa batal itu. Bisa tidak kita dapatkan kalau tidak memenuhi syaratnya, yaitu apa? Meninggalkan perkataan yang dusta, perbuatan-perbuatan buruk, dan meninggalkan dosa-dosa yang besar. Sekarang bagaimana? Kalau puasa, tapi makan riba. Pertanyaannya, riba itu dosa biasa-biasa saja atau dosa besar? Ya, dalam keterangan di surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba itu haram. Ya, ini perbuatan maksiat. Tapi maksiat kecil apa maksiat besar? Nah, kalau kita baca ayat tersebut, itu potongan ayat seakan-akan ya maksiat itu diharamkan gitu. Pokoknya riba haram sudah. Nah, tapi kalau kita perhatikan, para PLK rahimakumullah, bunyi ayat lengkapnya adalah seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, artinya orang-orang yang mereka memakan riba, mereka itu tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Nah, di sini Allah memberikan perumpamaan yang sangat vulgar, ya. Ini sarkas, ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan riba itu seperti orang yang tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan setan dan kena penyakit gila. Bayangkan orangnya kayak gimana, udah mah gelo kasurupan. Anu kasurupan wae ge urang rada ieu nya, rada palaur gitu, apalagi ini gila. Orang gila ngamuk aja kita paur, apalagi gila komplikasi dengan kemasukan setan, dengan kesurupan. Ya. Itu dikarenakan mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba.
Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jual beli mah dihalalkan sama Allah, riba itu diharamkan. Jadi mabok itu orang-orang yang mengatakan jual beli sama dengan riba. Nugelo ya, kasurupan. Kata siapa? Kata ayat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ya masih makan riba, menganggap ini mah sama bisnis ya, sama-sama diuntungkan, sama-sama saling bantu-membantu. Kamu untung, saya untung. Sama aja kayak jual beli. Nah, itu sama dengan jelma kasurupan dan jelma gelo. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kata Kang Teja, bukan. Itu panggilan yang sangat kasar, yang sarkas, ya, dan pasti akan tersinggung orang-orang yang disebut seperti itu. Tapi itu adalah perumpamaan yang tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masih di ayat yang sama sambungannya, faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih, barang siapa yang sudah datang peringatan dari Tuhannya, fantaha, dan dia berhenti, falahu ma salafa, maka baginya yang sudah lalu ya udah ya, wa amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah. Datang peringatan, dia terima, dia berhenti, urusan yang lalu udah kembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masih ada langsung di stop. Ya. Waman ada, tapi orang yang sudah datang peringatan dari Allah taala tapi terus mengulang-ulang makan riba, riba lagi, riba lagi. Riba lagi, riba lagi. Tahu haramnya, tahu. Tapi diulang lagi, diulang lagi. Ya, waman ada faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalam neraka, kekal tinggal selama-lamanya, tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Begitu berat ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada para pemakan riba, para pelaku riba. Ya. Nah, itu satu ayat. Kemudian ada ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 279. 278 279. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut kalau kamu benar-benar beriman. Nah, jadi kalau beriman, tinggalkan riba. Itu dosa besar, bisa menyebabkan kita masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ya. Nah, kalau kita beriman, fa illam taf'alu fa'adzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak melakukannya, maksudnya tidak meninggalkan riba itu, fa'adzanu biharbi minallahi wa rasulih, maka umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Umumkan perang. Berarti sarua dengan mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya, nantang kepada Allah dan Rasulnya, ngajak gelut. Gimana kita coba istighfar, minta ampun sama Allah, salawat kepada Rasulullah, ibadah Ramadan, puasa, ingin dapat keriduan Allah, tapi meurepan ke Allah, nantang ngajak gelut. Ka Rasulullah meurepan, ngajak gelut ke Rasulullah. Ya, satu emang gak pantas, kedua mah itu kedurhakaan yang sangat besar, ketiga gak akan bisa menang. Siapa yang bisa menang lawan Allah? Ya, gak akan pernah bisa menang. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kamu bertobat, maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menzolimi juga tidak dizolimi. Tidak ania juga tidak menganiaya. Nah, seperti itu. Ini peringatan dari Allah Ta'ala, keras ya, diancam masuk surga, masuk neraka kekal di dalamnya, kemudian dianggap sama dengan mengajak perang, nantang gelut kepada Allah dan Rasulnya. Siapa berani? Ayo, siapa berani di sini? Ya, Baraya PLK ada yang berani, silahkan coba. Saya mah takut. Ya, gak akan pernah bisa menang. Dan sedihnya, kalau ternyata masih ada riba di Ramadan ini, bisa jadi puasa kita termasuk puasa yang sia-sia, mendapatkan pepesan kosong. Ya, tidak mendapatkan ampunan karena melakukan dosa yang besar seperti ini. Tapi dah saya mah Kang Teja, saya ini riba tapi saya termasuk korban. Saya bukan pemakan riba, saya mah orang yang kecekik gara-gara riba. Tuh, alasannya kenapa saya pinjam uang, sekarang saya harus bayar dengan bunganya. Kan yang jahat mah itu, yang makan ribanya, saya makan dizolimi, itu ya. Nah, itu anggapan kita, tapi ternyata dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat
Siapa yang dilaknat? Akala riba. Yang makan riba. Akila riba, yang makan riba. Wa mukilahu, yang ngasih makan riba. Ya, jadi jangan anggap saya mah korban karena saya mah yang bayar ribanya. Bukan, tetap masuk karena disebutkan di sini akila riba yang makan, wa mukilahu, yang ngasih makan riba. Wa katibahu, yang mencatat transaksi riba, wa syahidaihi, yang menjadi saksi. 2 orang saksi yang menyaksikan transaksi riba, wa qalahum sawaun, mereka semua sama. Pertama dilaknat oleh Rasulullah, kedua disamakan sebagai orang yang melakukan perbuatan dosa riba. Ya. Nah, berikutnya, bara PLK rahimakumullah. Nah, ternyata riba juga itu termasuk ke dalam 7 dosa besar. Nah, tadi kan disebutkan di hadis, ya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya menjadi mukafiratun, menjadi penutup, ya, atau menjadi penebus dosa-dosa. Di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Sedangkan yang namanya riba ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu disebut sebagai 1 di antara 7 dosa besar. Kata Nabi, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, apa saja 7 perkara tersebut? Rasul bersabda, 1, syirik kepada Allah. 2, sihir. 3, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. 4, makan riba. 5, memakan harta anak yatim. 6, lari dari medan perang. 7, menuduh berzinah wanita yang memelihara diri dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu dosa riba adalah dosa besar, bukan dosa biasa. Jadi bagaimana puasa kita akan diterima? Ya, ibadah saum kita kalau kita masih melakukan riba. Astagfirullahalazim, ya. Mungkin di antara baraya PLK ada yang masih ada kaitan dengan riba. Ya. Ini gimana Kang Teja? Tong puasa we sekalian gitu udah jadi pepesan kosong, ya enggak juga. Tapi justru sejak hari ini, ya, sejak hari ini kita harus membuat satu keputusan besar. Ya Allah, saya akan berhenti sejak hari ini, sejak sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi ya tuh ya? Kapan lagi? Nggak tahu umur kita sampai besok atau enggak. Ya siapa tahu, sekalipun mungkin namanya riba kan nggak bisa langsung beres. Biasanya kan ada buntutnya. Tapi dengan niat berhenti saja Allah sudah tahu niat kita untuk bertobat. Terus istighfar, ya, dan kita terus berdoa berharap agar Allah menerima tobat kita dan menerima semua amal kita, menjadikan puasa kita tidak sia-sia dan jadi penebus bagi kesalahan-kesalahan kita. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan ini, dengan keberkahannya, ya Allah mudahkan kita lepas dari jerat-jerat riba. Amin ya Allah. Amin. Karena riba itu perusak. Ya. Tadi disebutkan seperti orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Jadi semua kegiatan ekonomi yang dibangun di atas riba itu akan hancur sebagaimana Allah akan menghancurkannya, yamhaqullahu riba. Ya, Allah akan menghancurkan riba. Jadi bisnis yang dibangun di atas riba akan hancur. Ekonomi yang dibangun di atas riba akan hancur. Pertanian dibangun di atas riba akan hancur, ya, keuangan di atas riba akan hancur, ekonomi negara yang dibangun di atas riba akan hancur. Jadi sekarang kan lagi ada semangat-semangatnya ekonomi syariah, betul kan? Ya, keuangan syariah. Bahkan Ibu Menteri itu menggadang-gadang kita harus sekarang mengembangkan ekonomi syariah untuk mendukung ekonomi nasional. Nah, harus konsisten. Apa? Satu akar dari ekonomi syariah adalah non-riba. Jadi kalau mau serius ekonomi syariah, kita harus meninggalkan riba. Kalau tidak, akan hancur bangsa ini. Dan Ramadan kita pun, yang kita harapkan senegara, satu bangsa kita mendapatkan maghfirah Allah, bisa jadi tidak Allah turunkan dikarenakan kita masih mengamalkan riba. Betul apa tidak? Nah, ya. Betul kan? Masih ada riba di antara kita? Ada. Baraya PLK rahimakumullah. Ini ada beberapa hadis tambahan. Ini statusnya hadisnya dhaif, tapi ini memperkuat, ya, pemahaman kita tentang besarnya dosa riba, di mana Nabi berkata, dirham riba yakuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa salasina zina. 1 dirham riba yang dimakan seseorang
dan dia tahu, maka itu lebih berat daripada 36 kali zina. 1 dirham itu berapa besarnya? Sekitar 60.000 rupiah. 1 dirham kita makan, 60.000 rupiah dirham kita makan atau kita lakukan, maka lebih berat daripada 36 kali zina. Jadi antara seorang pelaku perzinahan atau pelacur dengan pemakan riba, masih lebih parah pemakan riba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi berkata, ar-riba salasata wa sab'una baban. Riba itu punya 73 pintu. Aisaruha mislu ayyankihar rajulu ummuhu. Yang paling ringan dari dosa riba itu seperti seorang anak laki-laki yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Ya, coba itu. Begitu beratnya itu. Beratnya konsekuensi dari dosa riba itu. Kenapa digambarkan sedemikian berat? Karena dampaknya sangat merusak. Ekonomi kita porak-poranda, hancur dan menyebabkan dampak kepada bidang-bidang yang lain itu dikarenakan riba. Ya, kefakiran dikarenakan ekonomi yang berantakan itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Dosanya itu multiple effect. Makanya riba ini di blacklist sama Allah sebagai dosa yang sangat besar, pelakunya diancam dengan azab yang sangat keras. Jadi kesimpulan tema kita hari ini, puasa makan riba, ya, puasa tapi makan riba gimana? Nggak boleh, tinggalkan. Terus lepas puasa bagaimana? Kita harus total meninggalkan riba, mulai dari diri sendiri, ya, karena itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita ajak orang-orang sekitar kita, ajak masyarakat kita untuk meninggalkan riba, ya, jangan diulang, jangan diteruskan, atau kalau tidak maka Allah akan berikan azabnya. Idza zahara zina wa riba fi qaryatin, kalau sudah nampak terang-terangan zina dan riba di suatu negeri, maka itu sama dengan mereka menghalalkan mereka mendapatkan keputusan atau azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Sekarang sudah 17.29, ibu-ibu sedang pada ngolek. Ya. Dan adik-adik kita juga sudah siap-siap ngariung ngeliling untuk menunggu ngadodoho hidangan iftar. Ya, kemudian bapak-bapak mungkin ada yang mau meluncur belanja untuk membeli takjil. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga Allah mudahkan kita Allah beri hidayah kita, beri kekuatan kita dan kemampuan untuk taat secara total kepada Allah Ta'ala, untuk menyempurnakan ibadah saum kita, dan untuk meninggalkan semua dosa-dosa yang biasa kita lakukan, yang belum sanggup kita lakukan, ya, di bulan ini dan bulan-bulan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana la tada' lana min maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajarah kecumarita umat Islam kantos digjaya ngawasaan 2/3 dunia 13 abad langkung lamina.
generasi baheula nu mawarobahna peradaban manusia, wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara. Hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan dieuna manusia nu mata karuksak nu mawa tilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana. Hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa tilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana. Nyongcolana generasi baheula nu mawarobahna peradaban manusia, wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara. Hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa tilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana. Hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa tilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana. Sajarah